Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal sumatif atau ulangan. Mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Babnya adalah bab yang pertama yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum merdeka dan kita akan bahas secara lengkap. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Latihan soal sumatif. Yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Di bawah ini yang merupakan persamaan linier dengan dua variabel, yaitu perhatikan sistem persamaannya linier dua variabel, bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Maka yang paling tepat adalah 2X ditambah Y sama dengan negatif 3. Atau sama saja persamaan ini dengan 2X ditambah Y sama dengan 3. Di mana 2 ini sebagai variabel yang A. Terus B ini adalah 1Y. Kemudian C-nya adalah 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel 2X ditambah Y sama dengan 8 dengan X dan Y bilangan cacah adalah titik-titik. Berarti bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka pada persamaan 2X ditambah Y sama dengan 8, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah, jadi substitusikan nilai X0 ini ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 8. Maka 2 kali dikali 0 ditambah Y sama dengan 8 sehingga Y-nya sama dengan 8. Maka jika X-nya 0, Y-nya adalah 8, berarti 0,8. Kemudian jika X-nya 1, maka jika X-nya 1, kita akan memperoleh nilai Y adalah 6. Karena 2 dikalikan 1 ditambah Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 dikurangi 2, hasilnya adalah 6. Maka hasilnya adalah 1,6. Selanjutnya jika X-nya adalah 2, maka Y-nya adalah 4. Kemudian jika X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah 2. Dan jika X-nya 4, maka Y-nya adalah 0. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 0,8, 1,6, 2,4, 3,2, dan 4,0. Selanjutnya soal yang ketiga. Persamaan yang ekuivalen dengan X ditambah Y sama dengan 9 dikurangi X adalah titik-titik. Berarti X ditambah Y sama dengan 9 dikurangi X. Kita pindahkan X-nya dari ruas kanan ke ruas kiri. Yang awalnya negatif maka menjadi positif. Maka X ditambah Y sama dengan 9. X ditambah X adalah 2X ditambah Y sama dengan 9. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 9. Kemudian soal yang keempat. Himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X ditambah 5 dan Y sama dengan 3X dikurangi 7 adalah titik-titik. Persamaan yang pertama, Y sama dengan X ditambah 5. Kita rubah ke bentuk persamaan X. Maka menjadi X sama dengan Y dikurangi 5. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian Y sama dengan 3X dikurangi 7. Ini sebagai persamaan yang kedua. Maka kita substitusikan X sama dengan Y dikurangi 5 ke persamaan yang kedua. Yaitu persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 7
maka X-nya kita substitusi menjadi Y dikurangi 5. Maka 3 dikalikan dalam kurung Y dikurangi 5 sama dikurangi 7. Y sama dengan 3 dikalikan Y adalah 3Y. 3 dikalikan negatif 5 adalah negatif 15 dikurangi 7. Maka Y sama dengan Y dikurangi 3Y. Y dari sebelah kanan pindahkan ke luas kiri. Sama dengan negatif 15 dikurangi 7 adalah negatif 22. Y dikurangi 3Y adalah negatif 2Y sama dengan negatif 22. Sehingga Y adalah negatif 22 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 11. Selanjutnya substitusikan Y sama dengan 11 ke persamaan yang pertama. Yaitu persamaan X sama dengan Y dikurangi 5. Y-nya adalah 11. Maka X sama dengan 11 dikurangi 5. Hasilnya adalah 6. Jadi himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X ditambah 5 dan Y sama dengan 3X dikurangi 7 adalah 6,11. Jawabannya adalah yang D. Soal yang kelima. Harga 5 pensil dan 2 buku Rp26.000. Sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku Rp38.000. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A dan harga 1 buku dinyatakan dengan B, maka sistem persamaan linier 2 variabel yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Misalkan A-nya dinyatakan di sini adalah harga 1 pensil. Kemudian B-nya sebagai harga buku. Perhatikan pernyataan pertama. Harga 5 pensil dan 2 buku Rp26.000. Berarti 5 dikalikan harga pensil. 5 dikalikan A. 5 dikalikan A. Kemudian ditambahkan 2 buku. 2 dikalikan B sama dengan Rp26.000. Berarti 5A ditambah 2B adalah Rp26.000. Pernyataan yang kedua. Harga 3 pensil dan 4 buku. Berarti 3A ditambah 4B sama dengan Rp38.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal yang ke-6. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 60 cm dengan panjang 6 cm dari lebarnya. Luas persegi panjang tersebut sama dengan titik-titik cm persegi. Jadi yang kita cari panjang dengan lebarnya terlebih dahulu, kemudian baru nanti kita cari luasnya. Misalkan X adalah panjang, kemudian Y adalah lebar. Perhatikan keliling. Kelilingnya adalah 60 cm. Keliling itu 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan keliling. Panjangnya adalah X, berarti 2X ditambah lebarnya Y adalah 2Y sama dengan 60 cm. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian panjangnya 6 cm dari lebarnya, berarti X sama dengan Y ditambah 6. Ini sebagai persamaan yang kedua. Substitusikan X sama dengan Y ditambah 6 ke persamaan yang pertama untuk kita mencari nilai dari Y. Berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 60. X-nya kita substitusikan nilai Y ditambah 6. Berarti 2 dikalikan Y ditambah 6 ditambah 2Y sama dengan 60. 2 dikalikan Y adalah 2Y. 2 dikalikan 6 adalah 12 ditambah 2Y. 2Y ditambah 2Y adalah 4Y sama dengan 60 dikurangi 12. Maka 4Y sama dengan 48. Y-nya adalah 48 dibagi 4. Hasilnya adalah 12. Jadi lebarnya sudah kita ketahui 12. Selanjutnya untuk mencari nilai X, substitusi Y yang nilai 12 ini ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan X sama dengan Y ditambah 6. Y-nya adalah 12, maka X sama dengan 12 ditambah 6, hasilnya adalah 18. Jadi panjangnya adalah 18, lebarnya adalah 12. Luas adalah panjang dikalikan lebar, berarti 12 dikalikan 18. Hasilnya adalah 216. Jadi jawabannya adalah 216 cm persegi, maka jawabannya adalah yang B.
Nomor 7. Talita membeli 2 kg apel dan 4 kg jeruk dengan harga Rp40.000. Selanjutnya, Tanita membeli 5 kg apel dan 6 kg jeruk dengan harga Rp76.000. Harga yang harus dibayar Ida untuk membeli 4 kg apel dan 5 kg jeruk adalah titik-titik. Misalkan, X itu sebagai harga apel, kemudian Y itu sebagai harga dari jeruk. Perhatikan pernyataan yang pertama. Talita membeli 2 kg apel dan 4 kg jeruk dengan harga Rp40.000. Berarti 2 dikalikan X, 2 dikalikan harga apel, ditambah 4 dikalikan harga jeruk, 4Y sama dengan Rp40.000. Pernyataan yang kedua, Tanita membeli 5 kg apel dan 6 kg jeruk dengan harga Rp76.000. Berarti 5 dikalikan X ditambah 6 dikalikan Y sama dengan Rp76.000 sebagai persamaan yang kedua. Untuk mencari nilai X dan nilai Y, kita cari eliminasi nilai X terlebih dahulu. Di mana untuk mengeliminasinya, persamaan yang pertama kita kalikan 5, persamaan yang kedua kita kalikan 2. Berarti persamaan yang pertama dikalikan 5 menjadi 10X ditambah 20Y sama dengan 200.000. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan 2 menjadi 10X ditambah 12Y sama dengan 152.000. Perhatikan X-nya nilainya sama, akan kita eliminasi, maka kita kurangi. 10X dikurangi 10X adalah 0, 20Y dikurangi 12Y adalah 8Y. 200.000 dikurangi 152.000 adalah 48.000, sehingga nilai Y-nya adalah 48.000 dibagi 8. Hasilnya adalah 6.000. Setelah nilai Y kita ketahui 6.000, maka kita bisa mencari nilai X. Caranya dengan substitusi Y 6.000 ini ke persamaan yang pertama. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua. Misalkan ke persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah 4Y. Y-nya 6.000, berarti 4 dikali 6.000 sama dengan 40.000. 4 dikali 6.000 adalah 24.000. Maka 2X ditambah 24.000 sama dengan 40.000. Maka 2X adalah 40.000 dikurangi 24.000. Sehingga nilai X-nya 40.000 dikurangi 24.000 adalah 16.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 8.000. Maka kita bisa menjawab harga yang harus dibayar Ida membeli 4 apel dan 5 kg jeruk. Berarti 4X ditambah 5Y. Kemudian substitusikan nilai X dan Y-nya. Berarti 4 dikalikan 8.000 ditambah 5 dikalikan 6.000. 4 dikali 8.000 adalah 32.000. Ditambah 5 dikali 6.000 adalah 30.000. Hasilnya adalah 62.000. Jadi jawabannya adalah yang A, Rp62.000. Soal yang ke-8, untuk X dan Y elemen bilangan real, maka grafik himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 6 adalah titik-titik. Persamaannya kita ketahui 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kita cari titik potong di sumbu Y dan di sumbu X. Kita cari titik potong di sumbu Y terlebih dahulu, maka titik potong di sumbu Y adalah X-nya adalah 0. Maka jika X-nya adalah 0, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Substitusikan nilai X 0. Maka 2 dikalikan 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Sehingga 3Y sama dengan 6. Y-nya adalah 6/3. Hasilnya adalah 2. Maka nanti koordinat di sumbu titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,2. Kemudian sekarang titik potong di sumbu X. Berarti Y-nya yang 0. Maka jika Y sama dengan 0, berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan ini. Maka 2X ditambah 3 dikalikan 0 sama dengan 6. Maka 2X sama dengan 6. Sehingga nilai X adalah 6/2. Hasilnya adalah 3. Maka koordinatnya adalah 3,0. Yang tepat, yang titik potongnya 0,2 dan 3,0 adalah yang B, 0,2 dengan 3,0. Nomor 9, persamaan 2X dikurangi 3Y sama dengan 12 ekivalen dengan titik-titik.
Berarti 2X dikurangi 3Y sama dengan 12. Maka 2X sama dengan negatif 3Y dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi 3Y ditambah 12. Kemudian masing-masing kita bagi 2 karena untuk mencari nilai X. Maka X sama dengan 3Y dibagi 2 adalah 3/2Y. Kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. Maka X sama dengan 3/2Y ditambah 6. Hasilnya adalah yang A. Soal nomor 10. Jika X, Y dari sistem persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 3X dikurangi 2Y sama dengan 2, maka X berbanding Y adalah titik-titik. Jadi kita harus mencari nilai X dan nilai Y-nya terlebih dahulu. Misalkan 5X ditambah 3Y sama dengan 12 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 3X dikurangi 2Y sama dengan 2 sebagai persamaan yang kedua. Kita akan eliminasi salah satu variabel, misalkan variabel X yang akan kita eliminasi. Maka untuk yang persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan yang kedua kita kalikan 3. Maka persamaan pertama menjadi 10X tambah 6Y sama dengan 24. Persamaan yang kedua menjadi 39X dikurangi 6Y sama dengan 6. Kita jumlahkan 6Y ditambah negatif 6Y hasilnya adalah 0. 10X ditambah 9X hasilnya adalah 19X. Sama dengan 30. Maka X adalah 30/9/19. Kemudian substitusikan X 30/19 ini ke persamaan yang pertama. Jadi bisa ke persamaan yang pertama, bisa ke persamaan yang kedua. Misalkan kita ke persamaan yang pertama. Maka 5 dikalikan X adalah 5 dikalikan 30/19. Kemudian ditambah 3Y sama dengan 12. 5 dikalikan 30/19 berarti 150/19. Ditambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan 12 dikurangi 150/19. Karena ini pecahan, maka penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Jadi 12 itu sama saja dengan 228/19. Maka 3Y adalah 78/19 sehingga nilai Y-nya adalah 78 dibagi 19 dikalikan 3. 78 dengan 3 kita coret, maka menjadi 26/1. Maka 26/19 dikalikan 1 adalah 19, hasilnya adalah 26/19. Maka X berbanding Y adalah 30/19 dibagi 26/19. Yaitu 15 berbanding 13. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya yang B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jadi soal esainya ada 5. Carilah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode substitusi. Yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 5, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 4. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 5, kita rubah dulu menjadi X sama dengan 5 dikurangi 2Y. Misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya 2X ditambah Y sama dengan 4, ini adalah persamaan yang kedua. Karena kita menggunakan metode substitusi, maka substitusikan X sama dengan 5 dikurangi 2Y ke persamaan yang kedua. Maka 2X ditambah Y sama dengan 4, nilai X-nya kita substitusi menjadi 5 dikurangi 2Y. Maka 2 dikalikan dalam kurung 5 dikurangi 2Y, kemudian ditambah Y sama dengan 4. 2 dikalikan 5 adalah 10. 2 dikalikan negatif 2Y adalah negatif 4Y ditambah Y sama dengan 4. Negatif 4Y ditambah Y adalah negatif 3Y. Kemudian 4. 10 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Asalnya positif menjadi negatif. 4 dikurangi 10. 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Maka Y adalah negatif 6 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 2. Maka Y-nya adalah 2. Selanjutnya, substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 1.
Jadi bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Kita ambil kepersamaan yang pertama, yaitu X sama dengan Y dikurangi X sama dengan 5 dikurangi 2Y. Berarti X sama dengan 5 dikurangi 2. Y-nya substitusi nilai 2, berarti 2 dikalikan 2 adalah 4. Maka 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. Jadi penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 2X ditambah Y sama dengan 4 adalah 1,2. Yang kedua, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode grafik. 2X ditambah Y sama dengan 6 dan 3X ditambah Y sama dengan 4. Kita persamaan yang pertama terlebih dahulu, 2X dikurangi Y sama dengan 6. Jadi kita cari dulu titik potong di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Kita pertama cari titik potong di sumbu Y. Berarti jika X-nya sama dengan 0, maka 2X dikurangi Y sama dengan 6, substitusikan nilai X 0. Berarti 2 dikalikan 0 dikurangi Y sama dengan 6. Maka Y-nya adalah negatif 6. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka 2X dikurangi Y dikurangi 0 sama dengan 6. Maka X adalah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Maka untuk 2X dikurangi Y sama dengan 6, berarti titik potongnya di 0, negatif 6 dan 3,0. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y sama dengan 4. Berarti kita cari titik potong di sumbu Y, di mana X-nya adalah 0. Maka 3 dikalikan X, 3 dikalikan 0, ditambah Y sama dengan 4. Maka nilai Y-nya adalah 4. Sehingga koordinatnya adalah 0,4. Selanjutnya titik potong di sumbu X. Berarti kalau titik potong di sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Maka 3X dikurangi Y dikurangi 0 sama dengan 4. Maka X-nya adalah 4/3. Jadi koordinatnya untuk titik potong di sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 0,4 dan 0,4 dan 4/3,0. Kita gambar dalam bentuk grafik. Persamaan yang pertama, melewati titik 0, negatif 6 dan 3,0. Kemudian kita tarik garis, maka ini adalah garis 2X dikurangi Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua adalah 0,4. 0,4 dan 4/3,0. Kemudian kita tarik garis. Ini adalah 3X ditambah Y sama dengan 4. Jadi ini adalah persamaannya. Penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Yang ketiga, fungsi F ditentukan oleh rumus. Jadi Fx sama dengan Ax ditambah B. Jika F2 sama dengan 11 dan F4 sama dengan 7, tentukan rumus dari fungsi tersebut. Perhatikan fungsi rumusnya adalah Fx sama dengan Ax ditambah B. Kemudian jika F-nya 2 sama dengan 1, berarti 2. X-nya 2, berarti AX, berarti A dikalikan 2, hasilnya adalah 2A ditambah B sama dengan 1. Kemudian F4 sama dengan 7. Berarti X-nya adalah 4, berarti A dikalikan 4, berarti 4A ditambah B sama dengan 7. Kita kurangi, kita akan eliminasi nilai B. Maka B dikurangi B adalah 0, 2A dikurangi 4A adalah negatif 2A. 1 dikurangi 7 adalah negatif 6, sehingga nilai A adalah negatif 6 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 3. Maka nilai A-nya adalah 3. Selanjutnya kita cari nilai B dengan cara substitusi A sama dengan 3 ke persamaan. Bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan yang kedua. Kita misalkan ambil ke persamaan yang pertama, yaitu 2A ditambah B sama dengan 1. Masukkan nilai A-nya, maka 2 dikalikan 3 ditambah B sama dengan 1. 2 dikalikan 3 adalah 6. Kemudian ditambah B sama dengan 1. Sehingga B-nya adalah 1 dikurangi 6 adalah negatif 5. Maka rumus dari fungsi tersebut adalah Fx sama dengan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 3. Berarti 3X ditambah nilai B-nya negatif 5 ditambah negatif 5. Berarti 3X ditambah negatif 5 atau 3X dikurangi 5.
Selanjutnya soal yang keempat, 2 buku dan 1 pensil dibeli dengan harga Rp6.000. Jika buku dan 3 pensil harganya Rp9.000, maka harga 1 buku adalah titik-titik. Misal X sebagai harga buku, Y sebagai harga pensil. Maka lihat pernyataan yang pertama, 2 buku berarti 2X ditambah pensil, 1 pensil berarti Y sama dengan 6.000. Selanjutnya, jika 2 buku berarti 2X ditambah 3 pensil berarti 3Y sama dengan 9.000. Kita eliminasi nilai X. 2X dikurangi 2X adalah 0, Y dikurangi 3Y adalah negatif 2Y. 6 dikurangi 9.000 adalah negatif 3.000. Maka nilai Y adalah negatif 3.000 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 1.500. Harga pensilnya sudah kita ketahui, Y-nya adalah harga pensil, yaitu 1.500. Kita cari harga buku. Berarti substitusikan Y 1.500 ini ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6.000. Berarti 2 dikalikan X ditambah Y-nya adalah 1.500 sama dengan 6.000. Sehingga 2X adalah 6.000 dikurangi 1.500, yaitu hasilnya 4.500. Maka nilai X adalah 4.500 dibagi 2, hasilnya adalah 2.250. Jadi harga 1 buku, perhatikan ini X itu adalah harga 1 buku. Harga 1 buku adalah Rp2.250. Soal yang kelima, 2 buah bilangan berselisih 10. 2 kali bilangan yang kecil sama dengan 3 kurangnya dari bilangan yang besar. Cari kedua bilangan tersebut. Misalkan bilangan yang kecil adalah X. Kemudian bilangan yang besar adalah Y. Dua buah bilangan berselisih 10. Berarti Y dikurangi X sama dengan 10. Maka X dikurangi Y sama dengan negatif 10. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 2 kali bilangan yang kecil berarti 2X sama dengan 3 kurangnya dari bilangan yang besar, berarti Y dikurangi 3. Atau 2X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kita eliminasi nilai Y. Maka X dikurangi Y sama dengan negatif 10. 2X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Karena akan kita eliminasi nilai Y, maka kita kurangi. Y dikurangi negatif Y adalah 0. X dikurangi 2Y adalah negatif X. Kemudian negatif 10 dikurangi negatif 3 sama saja dengan negatif 10 ditambah 3, yaitu negatif 7. Sehingga nilai X-nya adalah 7. Selanjutnya substitusi nilai X7 ini. Bisa ke persamaan yang pertama, bisa ke persamaan yang kedua. Misalkan kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu X dikurangi Y sama dengan negatif 10. X-nya berapa? X-nya adalah 7 dikurangi Y sama dengan negatif 10. Maka negatif Y sama dengan negatif 10, kemudian dikurangi 7. Maka negatif Y adalah negatif 17, sehingga nilai Y-nya adalah 17. Jadi bilangan kecilnya adalah 7, yaitu X. Kemudian bilangan besarnya adalah 17, yaitu Y. Demikianlah video contoh soal sumatif matematika kelas 9 bab yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.